Apa yang dimaksud pengangguran? Pengangguran merupakan isu krusial dalam bidang ekonomi yang memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara. Pengangguran juga adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Di sini, kami akan membahas tentang permasalahan pengangguran yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari Dana Moneter Internasional, angka pengangguran di Indonesia justru berada di level rawan. Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, tingkat pengangguran Indonesia menempati posisi pertama, di mana berdasarkan data dari IMF per April 2024, tingkat pengangguran di Republik Indonesia mencapai 5,2%, sedangkan di ASEAN, tingkat pengangguran terendah dicatat oleh Thailand yang hanya mencapai 1,1% per April lalu. Apa penyebab dari pengangguran di Indonesia? Yaitu terbatasnya lapangan kerja, ketatnya persaingan di dunia pekerjaan, tidak adanya skill yang dimiliki, kualitas calon pekerja menjadi pertimbangan penting bagi para pengusaha. BPS menyebutkan bahwa pengangguran lulusan SMK jumlahnya lebih tinggi dibandingkan pengangguran lulusan diploma S1, S2, dan S3. Pandangan bahwa semakin tinggi pendidikan, maka baik kinerja seseorang masih terus dipelihara hingga sekarang ini. Dalam analisis yang lebih mendalam, upaya pemerintah mengatasi permasalahan pengangguran ini diperlukan langkah lebih lanjut. Antara lain, pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang mendukung lapangan kerja, investasi dalam pendidikan, perlunya kebijakan yang mendukung inklusi gender dalam angkatan kerja. Ini ada salah satu berita tentang pengangguran yang ada di Indonesia saat ini. Saya Skolastika Silvia. Kami awali liputan Amsian dengan kabar mencengangkan soal Indonesia yang ternyata saat ini tengah menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi se-ASEAN. Benarkah penyumbang terbesarnya adalah Gen Z? Indonesia menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN tahun 2024 dan Gen Z menjadi salah satu penyumbang terbesarnya. Berdasarkan data Pusat Statistik, hampir 10 juta Gen Z masih menganggur. Analisa Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, faktor utama banyaknya angka pengangguran pada usia generasi Z, kurang sinkronnya pendidikan dan kebutuhan pasar. Apa sih yang dimaksud Gen Z? Gen Z adalah mereka yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012 dan memasuki usia produktif. Realita masalah lain yang dihadapi Gen Z yaitu terlalu berekspektasi tinggi terhadap gaji. Untuk di Jakarta ya, mungkin net of tax dapat 6 lah, 6 cukup, 6 juta. PMR kan udah patokan ya, jadi better kalau emang udah posisinya sebagai full time gitu orang kerja ya jangan sih, karena ya nggak cukup juga kan. Kan kalau kerjaan yang Gen Z banget itu biasanya kerja di agensi atau startup gitu-gitu kan. Iya, aku sendiri pengen sih kerja di situ. Gen Z itu kebanyakan dia gengsinya gede pak. Kayaknya kurang cocok atau mungkin nggak semuanya sih, tapi sebagian banyak yang saya kenal kayak gitu. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video kami.